Nah, ada orang yang bilang bahwa itu karena Karto ini sudah ngambil bambu bekas untuk mengukur jenazahnya Cak Suto, dan itu nggak boleh. Bagaimanapun juga, hal semacam itu sudah harus dihilangkan. Cak Suto ketemu aku tadi malam, dia pakai setelan jas. Loh, Jok, Cak Suto ini wis mati. Apa kok isok ketemu awakmu? Loh, Bu, yang bener, Bu. Memang banyak orang-orang yang sempat didatengin oleh sosok Cak Suto 4 bulan setelah Cak Suto ini meninggal, dan selalu mereka ketemu Cak Suto dengan tampilan yang seperti itu. Cak Suto selalu pakai setelan jas, berjalan-jalan keliling kampung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Monel, yang asalnya dari sebuah desa di Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian horor ini terjadi di sekitaran tahun 2003. Cerita ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Monel. Monel ini adalah nama panggilan teman-teman. Dari kecil dia memang dipanggil Monel karena waktu itu Monel ini sering banget pakai cincin ayahnya, dan cincinnya itu terbuat dari bahan Monel. Mungkin kalau teman-teman tahu bahan Monel, dari situlah akhirnya dia dijuluki Monel oleh teman-temannya dan dibawa sampai dia dewasa. Nah, Monel ini tinggal di sebuah desa di perbatasan antara Blitar dan Malang. Di situ ada sebuah desa kecil, di sanalah Monel tinggal. Nah, seperti biasanya, seperti anak-anak pada umumnya ya, Monel ini punya banyak teman. Dia juga sering ketika pulang sekolah, dia pergi ke sawah atau ngambil tebu kemudian dimakan rame-rame, seperti itulah. Nah, di desa Monel ini ada seorang ODGJ kalau sekarang namanya, orang dengan gangguan kejiwaan. Beliau itu namanya Cak Suto. Biasa anak-anak seusianya Monel ini manggil beliau dengan panggilan Cak Suto. Dulu kata orang-orang tua di sana, Cak Suto ini orangnya baik. Sebelum dia mengalami gangguan kejiwaan itu, beliau hidup normal. Sampai suatu ketika pas Cak Suto ini dewasa, Cak Suto ini pernah bekerja di salah satu pulau di Indonesia. Sepulangnya dari sana, Cak Suto ini menikah dengan seorang perempuan yang dibawa dari pulau itu. Terus setelah menjalani kehidupan di desanya sekitar 2 tahun, tiba-tiba si perempuan ini kabur dari rumah, pulang kembali ke orang tuanya. Nah, semenjak saat itulah kemudian Cak Suto ini frustasi. Jadi akhirnya dia ini sering teriak-teriak sendiri. Bahkan Cak Suto ini sering membahayakan tetangga sekitar. Nah, kejadian ini nggak lama. Jadi Cak Suto mengalami gangguan semacam itu hanya sekitar 1 tahun. Setelah itu Cak Suto kembali normal, dia menjalani kehidupan lagi dan mulai berbisnis. Nah, suatu ketika Cak Suto ini bekerja bersama teman lamanya.
Terus akhirnya beliau berangkat ke Jakarta. Beliau semakin mengembangkan bisnisnya bersama temannya ini. Ya memang untuk seukuran orang-orang sukses, Cak Suto ini belum sukses. Tapi menurut orang desa di sana, ya Cak Suto ini cukup lah. Bahkan waktu itu beliau sudah bisa membeli beberapa petak sawah dan juga membeli mobil. Jadi untuk ukuran orang desa, Cak Suto sudah sukses. Meskipun untuk ukuran orang kota, Cak Suto ini biasa-biasa saja lah perekonomiannya. Nah, semenjak Cak Suto ini menjalin bisnis dengan temannya itu, beliau sering pulang ke kampung. Yang biasanya beliau hanya pulang sekitar 6 bulan sekali. Tapi ketika Cak Suto ini sukses, 1 bulan sekali beliau selalu pulang kampung. Dan anak-anak seukuran Monel atau seumuran Monel ini, yang waktu itu Monel usianya sekitar kelas 3 SMP, dia sering menunggu kedatangan Cak Suto. Jadi kalau dari jauh memasuki pintu desa itu, mereka sudah nunggu di sana. Di seberang kali mereka duduk-duduk di jembatan. Ketika mereka ngelihat mobil Cak Suto ini datang, mereka langsung teriak-teriak, "Weh, Cak Suto teko, Cak Suto teko." Karena mereka pasti menunggu oleh-oleh dari Cak Suto. Dan Cak Suto pasti membawa sesuatu untuk anak-anak. Entah beberapa jajanan ataupun makanan-makanan yang dibawa Cak Suto untuk oleh-oleh mereka. Jadi inilah yang membuat mereka terkesan dengan Cak Suto. Nah, ternyata ketika Cak Suto berada di Jakarta, beliau yang biasanya sudah pulang 1 bulan sekali, ini tiba-tiba nggak pulang. Yang biasanya Monel menunggu di sebuah jembatan dengan teman-temannya, ini ternyata Cak Suto nggak pulang. Dan mereka dapat informasi dari keluarga Cak Suto bahwa Cak Suto nggak pulang, nggak usah ditunggu. Bulan selanjutnya pun seperti itu. Dan ternyata nggak terasa sudah 1 tahun Cak Suto ini nggak pulang. Nah, suatu ketika Cak Suto ini pulang, beliau tanpa bawa mobil, beliau jalan kaki dari kejauhan. Awalnya yang melihat ini adalah salah satu warga desa yang kebetulan beliau ini beraktivitas di sawah. Beliau ngelihat, loh ini kok kayak Suto. Kenapa kok jalan kaki? Biasanya bawa mobil. Nah, Cak Suto ini, beliau itu dandanannya rapi banget. Beliau pakai setelan jas, pakai sepatu pantofel, dan rambut itu disisir kelemis menggunakan minyak yang sangat basah sekali. Terus beliau bawa koper warna hitam besar. Nah, tentu warga kampung ini heran, kok nggak biasa-biasanya Suto ini berpenampilan seperti ini. Meskipun pada saat Suto ini pulang, bawa mobil waktu itu, Suto ini nggak pernah berdandan seperti ini, ya dandanannya biasa. Paling-paling ketika Cak Suto ini pulang kampung, ya beliau cuma pakai kaos polo, kemudian celana kain biasa, tapi waktu itu beda. Dan yang membuat mereka heran tentu karena kenapa kok Cak Suto ini jalan kaki, kok nggak pakai mobil. Begitu mendekat, salah satu warga ini menyapa, "Lu toh, kok ora nggawa mobilmu ning ndi? Kamu kok nggak bawa mobilmu kemana?" Cak Suto ini diem, sama sekali nggak menanggapi salah satu warga itu. Terus kemudian yang warga yang sempat menyapa Cak Suto itu ya tetap berpikir positif lah. Ya wis lah, mungkin dia lagi capek lah. Akhirnya pulang lah. Ternyata siapapun orang yang ditemui Cak Suto hari itu, ini sama sekali Cak Suto nggak membalas pertanyaan mereka. Begitupun juga dengan Monel dan teman-teman. Jadi pas waktu Cak Suto ini jalan kaki menuju ke rumahnya, setelah beliau ini masuk di pedesaan itu, info ini sudah menyebar, Cak Suto mulai, Cak Suto pulang. Monel dan teman-teman langsung ke sana. Karena terakhir kalinya, Monel dan teman-teman ini sudah dijanjikan mau dibawakan net untuk permainan voli dan juga bola takraw. Cak Suto sudah janji itu, dan Cak Suto sempat bilang, nanti aku kalau pulang tak bawain itu dari Jakarta. Jadi mereka mau menagih ini. Ternyata ketika mereka ketemu Cak Suto, teman-temannya Monel ini langsung tanya, "Cak, mana Cak net volley sama bola takronya?" Cak Suto ini diem, sama sekali nggak menggubris pertanyaan dari anak-anak ini, sampai beliau pulang ke rumah. Nah, hal ini akhirnya jadi pembicaraan. Nggak hanya 1-2 orang yang bertemu Cak Suto, dan mereka sempat menyapa Cak Suto nggak
membalas pertanyaan dari mereka. Ini jadi perbincangan. Nah, tiba-tiba 1-2 hari Cak Suto ini kok nggak keluar rumah. Bahkan ketika mereka kerja bakti, Cak Suto nggak keluar. Nah, itu terjadi sampai sekitar 2 bulan. Bahkan Cak Suto ini nggak balik lagi ke Jakarta. Beliau cuma berdiam diri di rumahnya. Barulah di satu kesempatan, ada salah satu tetangga Cak Suto ini yang langsung menanyakan hal ini ke orang tua Cak Suto dan kepada kakak-kakaknya Cak Suto. Suto ini kenapa kok tiba-tiba pulang nggak balik ke Jakarta? Emangnya kenapa kok nggak bisnis lagi? Baru di situ keluarganya terbuka, mereka bilang, anu dek, itu bisnisnya itu wis bubar saya. Itu Suto dibohongi sama teman-temannya. Uangnya dibawa kabur, makanya ya dia agak stres lah. Dia kepikiran betul yang dia pikirkan itu kok tega teman-temannya. Ya sekarang di rumah aja ya masih cari usaha-usaha baru. Walah gitu toh Bu, kok ndak keluar biar kumpul sama orang-orang desa. Ndak wis biarin aja, Suto itu memang seperti ini kalau ada masalah. Ya wis akhirnya warga kampung mumpulan. Warga kampung ini ingat bahwa dulu memang Cak Suto ini sempat mengalami gangguan kejiwaan ketika dia pernah ditinggal oleh istrinya. Jadi pas Cak Suto ini memilih jalan seperti itu, berdiam diri di rumah, warga kampung pun mencoba untuk memaklumi lah. Ya mungkin nyamannya Suto seperti itu. Nah, berjalannya waktu tiba-tiba Cak Suto ini dibantu oleh keponakan-keponakan dan juga kakaknya. Dia ini bikin rombong. Rombong itu nggak terlalu besar. Mulai orang-orang ini bertanya, ini mau buat apa lagi ini? Ternyata barulah warga desa tahu Cak Suto ini jualan pentol. Pentol, tahu, dan juga es serut. Didorong dengan gerobak yang sederhana sekali. Cuman anehnya, pada saat Suto ini jualan pentol itu, beliau selalu pakai jas lengkap. Pakai setelan jas seperti seorang direktur, pakai sepatu pantofel, dan rambut selalu disisir rapi klemis. Dan beliau ini, Cak Suto ini nggak lupa bahwa koper hitamnya itu diletakkan di samping rombong. Nah, setiap pagi, waktu Cak Suto menjajakan pentolnya itu, selalu berdandan seperti ini, berdandan berjas yang rapi, setelan yang rapi seperti itu. Awalnya tentu warga desa juga kaget. Ini apa-apaan ya, di zaman-zaman seperti itu, di tahun sekitar tahun 2000-an, tiba-tiba ada orang jualan pentol dengan style yang seperti ini. Mungkin kalau sekarang, mungkin ini adalah sesuatu terobosan atau bisa menjadi viral. Tapi zaman-zaman itu, orang tentu memandang, ini Cak Suto ini aneh. Pasti ini dia kumat lagi. Tapi mereka semua mengenyampingkan hal ini, karena mereka tahu, pentol buatan Suto ini memang enak, terkenal enak. Jadi bahkan mereka ini menunggu-nunggu kedatangan pentolnya Cak Suto. Nah, beberapa keanehan lagi yaitu Cak Suto ini hanya sekitar 3 kali berjualan di pagi hari. Selebihnya Cak Suto ini selalu keluar rumah sekitar jam setengah 10 malam. Jadi dia ini baru keluar menjajakan dagangannya sekitar jam setengah 10 malam, pulang-pulang jam 1 dini hari. Mau laku atau enggak, ya dia berjualan jam-jam seperti itu. Ya tentu ini namanya desa, di atas jam 7 malam pun, desa ini ya sudah sepi, orang-orang sudah masuk rumah semua. Jadi jarang ada yang beli. Terus kemudian ada yang menyarankan, Cak, sampean jangan jual malam-malam. Mana ada orang desa keluar di malam-malam itu? Kan wis bener, sampean jualan pentol pagi-pagi banyak yang beli, anak-anak sekolah, terus orang-orang yang baru pulang dari sawah. Pentolnya sampean itu enak. Kenapa kok tiba-tiba jualan malam? Terus Cak Suto bilang, ndak, ini aku memang pengen jualan, mau laku mau ndak terserah. Terus akhirnya si Cak Suto ini tetap berjualan seperti itu, malam hari keluar. Ya pada akhirnya nggak ada yang beli. Dan tiba-tiba mungkin Cak Suto sendiri menyadari, mungkin dia sempat berpikir, daripada seperti ini terus, akhirnya ya sudahlah. Dia kembali lagi jualan di pagi hari. Dan balik lagi, jualannya pun laris, karena memang pentolnya ini enak. Nah, suatu ketika, ada anak-anak seumuran Monel ini yang melihat
mereka juga langganan pentolnya Cak Mon. Nah, mereka ini juga langganan pentolnya Cak Suto. Mereka ini sempat melihat, waktu itu Cak Suto ini sempat membuka kresekan atau bungkusan warna hitam persis di bawah rombongnya. Waktu itu pentolnya ini habis, jadi mau di stok lagi, diambil dari bawah. Mereka melihat sempat ada kayak seekor binatang lah, yang ada buntutnya. Terus akhirnya hal ini pun menyebar. Mereka bilang bahwa Cak Suto ini jualan pentol pakai daging tikus. Nah, info ini menyebar kemana-mana, jadi bola liar. Kemudian Cak Suto ini sepi, nggak ada pembelinya. Nah, tiba-tiba isu ini pun berlalu, nggak tahu gimana ceritanya, pentol Cak Suto kembali rame. Mereka menyampingkan isu itu, nggak mungkin lah Suto jualan pakai daging tikus. Tiba-tiba pada satu hari, siang itu, pas waktu kebetulan ini adalah liburan sekolah, banyak sekali yang menyerbu dagangan Cak Suto, pentolnya itu. Nah, tiba-tiba ada satu varian baru, selain pentol, tahu, somai, dan lain sebagainya, ada satu varian baru, bentuknya itu panjang, agak melengkung sedikit. Nah, varian ini ada sekitar 5 lah, nggak banyak. Terus ada yang tanya, loh Cak, ini apa lagi kok baru? Ini mie atau apa? Enggak, itu buntut. Cak Suto ngomong seperti itu, artinya ekor. Nah, ada satu yang nyoba kemudian, ekor apa ini Cak? Wes cobaan, enak itu. Baru itu tak bikin, itu digoreng dulu terus dibumbu. Nah, karena yang beli ini waktu itu memang ngelihat itu tampilannya memang kok kayaknya enak banget, crunchy, akhirnya dicoba. Begitu digigit memang yang dia rasakan ya kayak daging hewan biasa. Terus ada yang nyeletuk, loh itu kan daging tikus, itu kan buntutnya tikus, ekornya tikus itu. Terus dia ini gak jadi makan. Dilihat lagi, loh Cak, ini beneran tak Cak, ekornya tikus. Nah, Cak Suto itu cuma ketawa, dan ketawanya itu ketawa kecut. Akhirnya semua pun teriak-teriak, terutama yang anak-anak kecil ini. Waktu itu memang Monel nggak ada di TKP. Jadi Monel dapat cerita ini dari teman-temannya. Nah, setelah itu akhirnya Cak Suto ini didudukkan, terutama oleh Pak RT di sana, didudukkan. Toh, ini laporan dari orang-orang, bener tak kamu ini jualan pentol dari daging tikus? Bahkan ada anak-anak yang kamu juali ekornya tikus, itu bener nggak? Terus Cak Suto bilang, loh kalau memang daging tikus salahnya apa Pak RT? Wong saya ini jualan kok. Semua itu pakai daging. Ada yang pakai daging ayam, daging sapi. Kalau saya pakai daging tikus, emangnya kenapa? Sama-sama daging hewan kok. Lah tentu orang-orang kaget. Waduh, iki kumat ini. Suto kumat. Akhirnya dari situ orang-orang menyampaikan hal ini ke orang tuanya Cak Suto. Pak, Bu, tolong dirawat. Ini bahaya, membahayakan. Masa selama ini berarti orang-orang ini makan daging tikus? Nah, setelah mengetahui hal ini, Suto pun kemudian nggak diperbolehkan jualan pentol lagi. Suto ini lebih banyak ada di rumah. Tapi ternyata banyak sekali gangguan-gangguan. Artinya ketika orang lewat di depan rumah Cak Suto itu tiba-tiba menyelinap dan kemudian ngelempar batu ke arah orang tersebut. Nah, puncak-puncaknya, singkat cerita, pada suatu siang, ada anak-anak kecil yang bermain. Usia-usia mereka ini sekitar 7-5 tahun. Mereka semua bermain di sebuah lapangan persis di depan sekolahan. Jarak tempat bermain ini jauh dari rumah Cak Suto. Tiba-tiba Cak Suto itu jalan dari kejauhan. Ya tentu anak-anak kecil ini nggak berpikir apapun. Mereka cuma bermain seperti biasa. Ada saksi mata yang melihat Cak Suto ini mendekati anak-anak tersebut dan langsung nangkep salah satu anak. Ada anak perempuan yang langsung diraih sama Cak Suto ini, kemudian mereka nangis. Nah, mereka semua akhirnya berlarian. Dan ketika si anak yang dipegang oleh Cak Suto ini teriak-teriak kencang, Cak Suto nyuruh diam, menang. Tapi si anak ini terus teriak-teriak. Mungkin dia ini nggak tahan dengan baunya Cak Suto. Mohon maaf, baunya itu luar biasa busuk. Jadi ada luka-luka di bagian tubuh Cak Suto ini yang nggak pernah dibersihkan dan baunya itu busuk pada saat itu. Nah, si anak ini teriak-teriak nggak nyaman. Akhirnya yang terjadi, si anak ini dilempar. Benar-benar dilempar, terus si anak ini jatuh
kepalanya itu sempat membentur beberapa batang pohon. Memang nggak menyebabkan dia ini tewas, tapi mengalami luka yang sangat serius. Nah, salah satu saksi yang melihat kejadian itu, dia langsung teriak-teriak melaporkan hal ini ke orang tua mereka. Dan singkatnya si anak kecil ini pun dilarikan ke rumah sakit dan mereka minta pertanggungjawaban kepada Suto dan keluarganya. Semenjak kejadian itu, Suto akhirnya nggak boleh lagi keluar rumah. Permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan. Anak kecil yang sempat dilempar Cak Suto itu akhirnya membaik. Beberapa hari kemudian, Cak Suto pun berdiam diri di rumah. Nah, warga nggak tahu awalnya apa yang dilakukan Cak Suto di rumah. Tiba-tiba ada selentingan kabar bahwa Cak Suto ini dipasung. Karena menurut keluarganya, Cak Suto ini sudah benar-benar membahayakan dan harus terpaksa dipasung. Sebenarnya warga juga nggak setuju kalau Suto ini dipasung. Mereka tetap kasihan. Akhirnya warga pun nggak punya pilihan mau bagaimana lagi. Nah, berjalannya waktu, Suto ini sering teriak-teriak sendiri. Bahkan beberapa kali Cak Suto ini sempat bisa lepas dari pasungannya. Dan ketika Cak Suto lepas, dia ini seperti binatang liar lah. Dia lari ke sana kemari, ambil batu, ngelihat apapun dia lempar. Beberapa rumah warga ini sempat mengalami kerusakan karena ulah dari Cak Suto. Terus kemudian dari situ warga menyadari, ya wis lah memang pantas Suto ini dipasung. Karena kalau nggak dipasung membahayakan. Nah, tiba-tiba sakitnya Suto yang ada luka di bagian tubuhnya itu tiba-tiba semakin parah. Terutama ditambah lagi luka di bagian kaki yang dipasung. Awalnya kakinya Suto yang dipasung itu kayak gatel. Digaruk, kemudian luka semakin menjalar, sampai benar-benar lukanya itu parah dan dia ini ngalami tetanus. Dan singkatnya Cak Suto ini dikabarkan meninggal dunia. Nah, waktu itu Monel dan teman-teman ini kira-kira waktu itu kelas 2 SMA lah. Mendengar kabar bahwa Cak Suto meninggal, langsung warga berbondong-bondong ke sana menyiapkan beberapa perlengkapan kematian. Ada yang mulai menyiapkan makam, ada yang juga mencari satu batang pohon bambu. Nah, di sana itu teman-teman, sebelum jenazah dimakamkan, mereka harus diukur dulu. Biasanya ada yang mengukur jenazah ini pakai tali rafia ataupun pakai satu batang pohon bambu. Diukur. Kemudian setelah diukur, dibawalah ke makam, dipaskan. Ukuran jenazah ini sekian, lebarnya sekian. Nah, ada kepercayaan beberapa orang-orang, nggak semua tentu, dan tentu kepercayaan ini kepercayaan yang menyesatkan. Jadi kepercayaan mereka itu seperti ini. Batang bambu yang setelah digunakan untuk mengukur jenazah, ini biasanya bisa difungsikan untuk hal-hal lain. Ada orang yang memang percaya batang bambu ini bisa dijadikan joran pancing untuk sebuah pertandingan pancing supaya dia ini bisa nangkep ikan banyak. Memang ada kepercayaan seperti itu. Nah, waktu itu yang sudah niat ngambil batang bambu ini adalah teman-temannya Monel. Namanya Karto. Karto ini sudah niat dari awal. Dia sempat bilang ke Monel, "Nel, itu batang bambu nih jangan kamu buang. Nanti kalau ada orang yang meletakkan di mana kamu ambil." Begitupun juga dengan sabun mandi yang digunakan untuk membasuh tubuhnya Cak Suto. Kamu lihat di mana biar aku ambil. Nah, Monel ini jujur awalnya ini nggak tahu kenapa kok si Karto ngomong seperti itu. Nggak tahu awalnya. Tapi karena Monel menganggap ini adalah temennya, jadi apapun yang diungkapkan temennya ya nanti dia akan bantu. Nah, singkatnya jenazah dari Cak Suto ini pun dimakamkan. Batang bambu sudah disembunyikan lebih dulu oleh Monel dan teman-teman. Begitupun juga dengan sabun mandi bekas memandikan jenazah Cak Suto sudah disimpan. Nah, setelah dimandikan itu, Monel lupa, mereka pulang dan Monel ini lupa benar-benar batang bambu tadi ini sudah diambil apa belum sama si Karto. Keesokan harinya Monel ngecek lagi, ternyata batang bambu ini sudah nggak ada lagi dan sabun mandi ini sudah nggak ada lagi. Langsung Monel tanya ke teman-temannya, katanya si Karto kemarin butuh batang bambu ini buat apa? Oh alah, masa kamu nggak tahu? Masa kamu nggak pernah diceritain sama orang tuamu atau mbahmu dulu? Nggak tahu kenapa. Karto itu
mau pakai batang bambu itu untuk joran pancing. Nah, memang ada kepercayaan bekas batang bambu untuk mengukur jenazah itu bisa digunakan untuk joran pancing, dan itu biasanya bisa dapat ikan banyak. Lah tentu Monel ini heran, masa iya sih? Lah terus sabunnya buat apa? Nah, sabunnya itu biasanya untuk membasuh batang bambu itu lebih dulu, kemudian umpan yang dibeli oleh orang ini, misalnya dia beli udang atau apa, udang ini akan dicuci dengan sabun itu lebih dulu, kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lain untuk dijadikan umpan. Nah, Monel nggak percaya. Dia langsung menuju rumahnya Karto. Ternyata di rumah, Karto ini sudah siap-siap. Dia membersihkan batang bambu ini dan masang senar di joran itu. Terus Monel tanya, loh, toh, ini batang bambu yang bekas ngukur jenazahnya Cak Suto itu? Iya, Nel, ini sudah tak bikin. Ini aku baru tahu info ini dari teman-teman. Memangnya ini bisa? Ya kalau kamu nggak percaya ya kamu lihat sendiri aja. Akhirnya setelah dia bikin joran pancing ini, langsung mereka ini diajak oleh Karto menuju ke sebuah tempat pemancingan. Nah, awalnya mereka diajak di sebuah bekas galian lah. Ada kolam genangan air di sana, banyak ikannya, terutama ikan kutuk atau ikan gabus. Mulailah dipancing. Nah, ada beberapa mantra-mantra, nggak tahu pujala jabu atau apa, yang dibacakan oleh Karto. Ini dia dapat dari kakeknya dulu. Katanya harus dibacakan lebih dulu dan harus diludahi joran pancing ini. Kemudian Karto pun mancing. Nggak sampai 5 menit, dia langsung dapat 1 ekor ikan gabus. Dia langsung pasang umpan lagi, dia mancing lagi. Dan nggak sampai 5 menit, dia dapat lagi ikan gabus. Dari situ teman-temannya ini kayak percaya nggak percaya, tapi Karto bisa membuktikan sendiri. Ya mungkin mereka ini yang berpikir secara logika, ya mungkin karena umpannya itu cocok. Jadi membuat ikan gabus yang ada di sana akhirnya ngambil umpan itu langsung. Atau kemungkinan yang lain, ikan gabus di sini ini memang jarang dipancing. Jadi ketika ada orang yang mancing, dia langsung nyamber. Mereka berpikir logis seperti itu. Tapi Karto ini berusaha membuktikan lagi. Kalau nggak percaya, lihat 2 bulan lagi itu ada kompetisi pancing, hadiahnya sepeda motor. Kalau nggak percaya ikut aku. Nanti aku pakai joran pancing ini lagi. Nah, singkatnya 2 bulan kemudian, Karto ini mancing, ngajak teman-temannya, termasuk Monel ini ikut. Dan Monel di situ juga ngelihat hadiahnya memang sepeda motor untuk juara 1. Nah, ikan yang dipancing ini adalah ikan lele. Akhirnya mulailah mereka semua mancing. Dan ternyata singkatnya, Karto ini menang. Dia mendapatkan sepeda motor. Jadi yang dipikirkan oleh orang tuanya, anehnya menurut mereka semua, orang tua Karto ini kayak benar-benar mendukung apa yang dilakukan Karto. Bahkan mereka ini bilang, "Koi pakai joran itu tole, pakai joran bekasnya Cak Suto." "Iya, Bu." "Oh ya wis, alhamdulillah, alhamdulillah." Mereka ini juga heran kok orang tuanya malah dukung. Ini kan istilahnya bambu yang bekas untuk mengukur jenazah Cak Suto. Kenapa kok mereka percaya itu? Akhirnya setelah kejadian itu, sepeda motor pun didapat oleh Karto, dan sepeda motor ini ya sering digunakan sama Karto dan keluarganya. Tiba-tiba gak lama setelah itu, Karto ini jatuh sakit. Dia tuh badannya panas dingin, sempat dibawa ke dokter, kemudian dia pulang lagi ke rumah. Sampai-sampai Karto ini sering nggak masuk sekolah. Karena beberapa kali dia sekolah, kemudian dia sakit-sakitan. Dia sembuh, sekolah lagi, nggak lama sakit-sakitan lagi. Nah, ada orang yang bilang bahwa itu karena Karto ini sudah ngambil bambu bekas untuk mengukur jenazahnya Cak Suto, dan itu nggak boleh. Bagaimanapun juga, hal semacam itu sudah harus dihilangkan. Nah, kebiasaan orang di sana itu setelah melakukan pengukuran ini, mereka harus membuang bambu tersebut. Apapun yang berhubungan dengan jenazah, jangan dipakai lagi. Tiba-tiba ketika hal ini disampaikan ke keluarganya Karto nggak percaya. Mereka bahkan bilang dulu mbah-mbahnya Karto juga seperti itu. Beliau sering bikin joran pancing dari bambu bekas ngukur mayat. Jadi mereka nggak percaya, Karto sakit ya memang sakit. Nah, suatu ketika Karto ini kebangun di tengah malam. Dia itu bilang ke ibunya, "Bu, aku ini
sering didatengin sama Cak Suto. Cak Suto bilang, intinya itu aku disuruh nguburkan batang bambu ini, nggak boleh pakai lagi. Terus karena orang tuanya ini ketakutan, ngelihat Karto yang ngomong seperti ini dengan raut wajah yang pucat, akhirnya orang tuanya bilang, ya wis pendemen wae, kuburkan aja kalau gitu. Nah singkatnya, keesokan harinya karena badan Karto ini masih panas, langsung bapaknya Karto itu ambil tindakan. Batang bambu ini langsung dikuburkan dan bapaknya minta maaf betul. Karena memang benar, Karto ini sering kali didatengin oleh sosok Cak Suto, dan Cak Suto itu selalu ngomong seperti itu. Nah singkatnya, setelah batang bambu ini dikuburkan, Karto itu semakin hari semakin mereda sakitnya, dan dia kembali ke sekolah. Mulai saat itu dia nggak berani lagi melakukan hal-hal yang semacam ini. Dia lebih memilih untuk diam. Kalaupun dia pengen mancing, dia ya beli stick yang baru. Nah singkatnya, setelah kejadian itu, ada satu orang tetangga ini yang sempat kerja di Korea. Dia ini sudah sekitar 3 tahun nggak pulang. Dia sosoknya laki-laki, namanya Mas Joko. Mas Joko waktu itu pulang larut malam. Dia ini pulang karena sebentar lagi adik perempuannya itu nikah. Cerita dari Mas Joko, dia ini pulang malam hari, dia melihat kok ada orang, dia pakai setelan jas, rapi banget. Mas Joko ini nggak tahu menau cerita tentang Cak Suto sebelumnya. Cak Suto pernah berjualan pakai jas, dia nggak tahu karena dia posisinya selalu kerja di luar negeri. Jadi pas waktu dia masuk desa malam-malam, memang desa ini keadaan sepi. Terus tiba-tiba dia ngeliat ada sosok laki-laki yang seperti ini. Dia pakai jas, kok rapi banget ini orang. Disapalah, Pak mau kemana? Terus sosok ini noleh ke arah Mas Joko. Barulah Mas Joko ngeh, oh ternyata Cak Suto. Loh Cak, sampean kok ganteng Cak? Kok keren banget sampean pakai jas kayak gini? Mau kemana? Nah anehnya di situ Cak Suto ini menjawab pertanyaan dari Mas Joko. Iki Jok, hati dolek rokok. Loh, iki loh, aku ono rokok. Ini aku ada rokok. Ayo, rokokan bareng. Diajaklah Cak Suto ini ke rumahnya Mas Joko. Jadi begitu sampai di rumah Mas Joko ini belum sempat ngetuk pintu rumah. Jadi mereka cuma duduk-duduk di depan teras. Ya mereka pun ngerokok bareng. Di situ Mas Joko ngelihat Cak Suto ini ngerokok juga. Nah, ketika mereka ngerokok, Mas Joko tanya, sampean kok malam-malam jalan-jalan sendirian pakai baju kayak gini, mau kemana Cak? Gak apa-apa, melaku-melaku ae. Aku ya bendino melaku-melaku. Cak Suto ngomong seperti itu. Oh alah, ya wis Cak, aku tak istirahat dulu ya Cak, aku ngantuk. Mas Joko ngomong seperti itu. Ya suwun rokok ya. Terus Cak Suto ini kembali jalan kaki, kemudian menghilang dari pandangan. Barulah Mas Joko ini ngetuk pintu. Bu, Assalamualaikum, aku mulai Bu. Lah, melihat kedatangan Mas Joko, semua ini kaget. Wah, alhamdulillah, sudah lama banget Mas Joko ini nggak pulang. Jadi malam itu, saking senengnya, mereka ini tanya seputar kegiatan Mas Joko di Korea. Mas Joko pun menjawab. Sampai pagi hari, Mas Joko lupa cerita tentang bertemunya Mas Joko dengan Cak Suto. Baru pagi itu, Mas Joko ini bangun. Terus dia bilang ke ibunya, Bu, Cak Suto malam-malam ketemu aku, kok pakai setelan jas. Lah ibunya ini langsung diem. Sik ulang ono. Baleni, opo, sopo? Cak Suto ketemu aku tadi malam. Dia pakai setelan jas. Loh, Jok, Cak Suto iki wis mati. Ngapa kok iso ketemu awakmu? Loh Bu, yang bener Bu. Ya Allah. Iya kamu ini nggak ngerti ya kalau Cak Suto sudah meninggal. Akhirnya Mas Joko ini benar-benar merinding. Karena Mas Joko yakin dia ketemu Cak Suto dan sempat ngobrol. Bahkan mereka ngerokok bareng di teras rumahnya Mas Joko. Nah setelah kejadian itu akhirnya Mas Joko jadi tahu bahwa memang Cak Suto ini sudah meninggal. Mas Joko juga mendapat cerita tentang Cak Suto yang sebelumnya dia sempat jualan pentol sambil pakai setelan jas rapi banget. Nah dari cerita itu akhirnya Mas Joko pun jadi paham. Ternyata memang banyak orang-orang yang sempat didatengin oleh sosok Cak Suto.
4 bulan setelah Cak Suto ini meninggal. Dan selalu mereka ketemu Cak Suto dengan tampilan yang seperti itu. Cak Suto selalu pakai setelan jas, berjalan-jalan keliling kampung. Kejadian itu terjadi di sekitaran tahun 2000-an. Nah, ternyata sampai sekitaran tahun 2020 pada saat COVID, ketika di sana dibikin blokade, tidak ada seorang pun yang boleh masuk keluar desa seenaknya. Ini ternyata ada warga yang sempat melihat kedatangan sosok Cak Suto dengan penampilan yang seperti itu. Nah, setelah kejadian itu, setelah lepas COVID, nggak ada lagi orang yang melihat sosok Cak Suto berkeliaran di kampung. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh sobat kembara yang bernama Monel kepada Kembara Sunyi, dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si bui